Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai gimana caranya kamu bisa memulai untuk menulis lagu, tapi dengan cara yang paling simple, paling mudah ya. Saya pernah bikin video nulis lagu sih sebelumnya di channel ini, tapi waktu itu caranya mungkin beberapa dari kalian nggak bisa main alat musik ya, jadi akan lebih seru untuk diikutin. Tapi dalam video kali ini, buat kamu yang nggak bisa main alat musik sekalipun, pasti bisa ngikutin caranya dalam video kali ini ya. Jadi teman-teman, ketika saya bilang nulis lagu, kamu jangan samain sama ngaransemen lagu. Karena kalau kita ngomongin aransemen itu udah sama drumnya, sama instrumen lain, sama bassnya. Jangan. Nulis lagu itu adalah bikin melodi sama lirik. Biasanya paling susah itu adalah aku tuh tiap bikin lirik bahasa Indonesia misalnya atau bahasa Inggris, pasti liriknya jelek. Kamu harus bisa ngelewatin itu dulu ya. Lirik kamu tuh nggak jelek. Tapi kalau kamu yang nulis sendiri, itu biasanya kayak cringe sendiri bacanya. Padahal belum tentu yang orang lain denger, itu jelek ya. Mungkin kamu sendiri ngerasa itu jelek. Jadi, jangan bilang kamu jelek dulu. Coba dulu. Kalau bisa, selesaiin dulu. Bahkan, sampai lagu selesai ada bagian bait, ref, segala macam. Even, misalkan kamu nggak suka sama hasilnya nanti, itu kamu bisa edit. Orang itu lagu kamu sendiri, ya kan? Oke, ya udah. Tapi, tipsnya kayak gini, guys. Yang pertama, kebetulan lagu-lagu zaman sekarang itu, chordnya lebih simple dibanding lagu-lagu zaman dulu ya. Atau lagu-lagu pop. Oke, kita akan pakai lagu ini deh, contohnya ya. Lagu Rise Up. Rise Up itu simple banget. Chordnya dari awal sampai habis cuma ngulang-ngulang. Cuma 4 chord ya, yaitu kayak gini. Ini kan. Terus ngulang aja, chordnya tuh simple. Dan ngulang-ngulang terus. Kita akan coba ambil lagu ini. Kita ambil minus one-nya atau karaoke-nya. Terus kita bikin melodi baru di atasnya dan lirik baru. Kamu mungkin mikir, tapi itu bukannya plagiat ya? Itu bukannya melanggar copyright ya? Enggak, teman-teman. Ya, again saya bilang lagu tuh adalah melodi sama lirik. Chord itu cuman pengiringnya. Jadi kalau kita ambil chord lagu lain, kita bikin melodi baru dan lirik baru, kita tidak melanggar apapun dan itu bukan plagiat. Karena banyak banget lagu yang chordnya sama ya, banyak banget. Kita akan coba mulai ya. Tentu kamu kalau tahu lagunya Rise Up tuh kayak gini. Itu bagian baitnya, terus ke bagian pre-chorus kali ya. Terus bagian refnya masih sama chordnya. Oke, jadi chordnya walaupun melodinya ganti-ganti, bagian bait pre-chorus dan chorus, chordnya sama sampai habis. Kita akan ambil chord itu, kita akan bikin melodi baru ya. Kalau kamu bikin liriknya bingung, ntar aja. Melodinya dulu. Saya akan contohin ya, habis itu kamu coba ya. Saya akan contohin dulu. Misalkan gini, kamu cari karaoke-nya, kamu dengerin tuh chord-nya ya. Kita dengerin lagi. Apa ya? Bisa bikin apa ya di sini ya? Terus kamu ngarang aja. Improvisasi ya. Oh. Ya kan? Itu chordnya sama loh sama Rise Up ya. Tapi saya bikin melodi baru ya. Oke. Oke, dari melodi itu saya bikin lirik apa ya misalnya. Again, ngarang, improv, karena kita menciptakan sesuatu dari nol, dari nggak ada apa-apa ya. Rahasia nulis itu bukan dinulis langsung bagus, enggak. Tulis aja dulu, mau jelek, mau apa, bodo amat. Ntar kamu edit. Ya, jadi rahasia nulis itu bukan di nulisnya, tapi di ngeditnya, alias kamu gonta-ganti bolak-balik. Jadi yang kamu tulis pertama itu bukan final, bisa kamu ganti-ganti. Oke, kita akan bikin lirik spontan aja, improv aja, menggunakan melodi yang tadi ya. Di sana aku berdiri, menanti dirimu untuk datang lagi. Oh, itu contohnya ya. Oke. Tulis habis itu. Terus mungkin diulang lagi. Tapi kamu tak kunjung datang,
walau hati ini rindu. Misalnya gitu ya. Atau kamu nggak suka, ya udah bikin lagi melodi yang lain, masih pakai chord yang sama. Ha ha na 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 na. Misalnya kamu senangnya melodi yang panjang-panjang. Na 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 na. Oke, ketemu melodi yang panjang-panjang. Bikin liriknya, misalkan liriknya tentang kehilangan seorang sahabat misalkan. Sampai nanti sahabatku, kita bertemu lagi, entah kapan. Itu contohnya ya. Itu adalah melodinya bikin baru, liriknya bikin baru ya. Saya aja bisa bikin spontan gitu aja. Saya yakin kamu juga bisa ya. Nggak percaya? Kamu coba buktiin buat diri kamu sendiri. Saya akan mainin chordnya berulang-ulang. Kamu coba ya. Pertama bikin melodinya dulu, nggak usah mikir lirik, melodi aja dulu. Kalau kamu ada melodi yang kamu suka, kamu coba rekam di HP ya. Kita coba ya. Tu, wa, ga, pa. Oke, kalau kamu belum dapat, ulang lagi videonya ya, sampai kamu dapat sebagian melodi itu. Step selanjutnya adalah membuat melodi untuk bagan-bagan. Kamu mungkin udah tahu ya, ada istilah, ada ref, ada bagian bait. Nah, itu adalah bagan. Itu saya sebut sebagai bagan atau menjadi part dari lagu ya. Jadi lagu tuh kita pecah menjadi part. Nah, biasanya lagu itu ada, ini yang paling gampang ya, bagian bait atau bahasa Inggrisnya bagian verse, terus ada bagian pre-chorus, kadang-kadang ya, ada juga lagu yang nggak ada pre-chorus. Terus ada bagian chorus, atau kita sebut sebagai ref. Ya. Jadi sekali lagi, verse atau bait, pre-chorus, terus chorus atau ref, kita bisa sebutkan juga. Setelah itu mungkin, ada bagian yang namanya bridge. Ya, bridge itu kayak contohnya, bagian yang beda banget sama bait sama chorus, tapi ada, kayak contohnya kayak, sial-sialnya ku bertemu dengan cinta. Itu bagian bridge, karena dia beda sama bait, beda sama ref. Oke, sekarang kamu bikin bagian baitnya, ya, masih menggunakan chordnya nggak berubah, chordnya sama, melodinya aja yang berubah, ya. Misalnya bagian baitnya, melodinya, na 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 na. Ulang lagi, na 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 na. Oke, langsung masuk ke chorus misalnya, na 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 na. Na 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 na. Ya, bisa juga kayak gitu ya. Yang penting kamu coba bikin melodi buat verse atau buat bait sekitar 2 putaran. Setelah kamu menemukan, kamu bikin bagian yang buat chorus atau buat ref ya. Biasanya bagian yang chorus atau ref itu adalah bagian yang mudah diingat, mudah dihafal, atau kita sebutnya sebagai punya hook atau punya earworm. Jadi orang tuh pas dengerin, gampang ya dihafalin, gampang diingat. Kita coba lagi, masih menggunakan chord yang sama. Kali ini kamu coba eksperimen, bikin bagian chorus atau bagian ref. Again, liriknya nanti aja. Melodinya dulu ya. Ingat bikin yang simple, yang mungkin ada nada tingginya, atau mungkin ada nada yang mengulang supaya gampang dihafal. Kamu coba ya. 3, 4. Gimana? Dapat nggak melodinya buat ref? Kalau dapat, kamu coba gabungin sama yang tadi kamu bikin tuh. Yang pertama yang buat bait, kamu ulang 2 kali, terus kamu kesini ke bagian ref ya. Terus kalau kamu udah kebayang nih, bait ada, ref ada, kan sih tinggal ngulang doang. Bisa aja lagu kamu tuh cuman bait 2 kali, ref sekali. Terus bait lagi, terus ref lagi sampai habis. Kan bisa bagannya kayak gitu ya. Jadi kamu coba sekarang buka karaoke
Rise Up yang chordnya sama kayak gini. Kamu coba praktekin melodi kamu. Kamu coba, kamu rekam pakai HP ya, kamu tinggalin. Nah, besok kamu dengerin lagi rekamannya. Terus mulai nulis lirik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tips menulis lirik ya. Menulis adalah part yang sering banget bikin kamu stop nulis lagu karena kamu ngerasa yang kamu tulis itu norak dan jelek ya. Itu selalu orang mikir gitu. Padahal jangan mikir gitu dulu ya. Coba dulu. Semua penulis tuh ya, semuanya itu pasti ada namanya draft 1. Jadi kamu mulai dengan draft 1 itu adalah yang kamu tulis aja pokoknya. Apapun yang keluar di kepala kamu tulis aja. Itu adalah draft 1. Tapi untuk menjadi final, itu melewati beberapa draft ya teman-teman. Jadi jangan langsung jatuh cinta sama apapun yang kamu tulis. Misalnya kamu menemukan tema tentang persahabatan atau tentang putus cinta atau apapun itulah. Kamu mulai dengan 2 kalimat dulu atau 1 kalimat aja. Ya, saya yakin lewat 1 kalimat itu bisa berkembang kemana-mana. Tapi akan lebih mudah kalau udah ada temanya dan kamu udah mulai. Ya, jadi jangan berhenti sebelum kamu mulai. Again, dengerin lagi melodi yang kamu buat tadi sambil kamu nyanyiin di karaoke-nya Rise Up. Kamu dengerin, kamu mulai nyanyiin 1 kalimat. Di sana aku berdiri, menunggu dirimu tak kunjung datang. Oh, kamu tulis ya. Wajib ditulis. Apapun yang kamu muncul idenya, wajib kamu tulis. Kalau nggak, lupa. Saya jamin lupa. Habis itu dengerin lagi bagian refnya. Sampai kapan kau kan datang, aku kan terus menunggu. Jika kamu tidak datang, aku akan menangis. Kan itu norak banget ya, lirik apaan tuh gitu kan. Nggak apa-apa, tulis aja, oke? Besok kamu bisa ganti kata-katanya ke kata-kata yang lebih bagus. Tips selanjutnya dalam menulis, jangan ragu-ragu untuk menggunakan ini ya, sinonim kata. Kamu googling aja sinonim kata. Misalnya kamu bilang, kamu pergi membuat hatiku rindu. Kamu search tuh, hatiku rindu bisa kamu ganti pakai apa ya? Hati misalnya ada kalbu, atau misalnya rindu bisa ganti sama kangen, sama apa. Kamu cari tuh di internet sinonim kata. Untuk referensi kamu, bikin kata-kata yang lebih menarik ya. Jadi nggak terlalu klise, nggak terlalu banyak dipakai. Itu bisa menggunakan sinonim kata. Nah, menurut saya itu adalah tips yang paling simple yang bisa kamu praktekin sekarang juga untuk mulai bikin lagu ya. Ada lagu Rise Up, ada lagu-lagunya Dua Lipa misalnya. Kamu ambil, karena Dua Lipa tuh sering banget lagunya ngulang-ngulang doang chordnya ya. Mungkin kamu bisa ambil karaoke Dua Lipa yang versi piano misalnya. Jadi kan ada tuh, kalau Dua Lipa kan ngebeat ya musiknya ya. Kita ambil aja yang versi piano atau versi gitar. Supaya kita bisa bikin bener-bener melodinya sama lirik itu nggak terpengaruh sama Dua Lipanya. Jadi versi lain gitu. Itu tips yang bisa kamu lakukan untuk latihan, untuk mencoba ya. Saya yakin kamu pasti bisa. Jadi jangan bilang sama saya, nulis lagu itu bukan buat semua orang. Buat semua orang. Saya jamin. Asal kamu mau latihan, mau melewati fase-fase jelek, oke? Fase jelek tuh wajib dilewatin ya. Kalau nggak, kamu nggak akan bisa sampai ke fase bagus. Oke, teman-teman, segitu aja tips hari ini. Semoga bermanfaat dan mengencourage kamu dan mendorong kamu untuk mulai nulis lagu. Karena sekali lagi, kalau kamu mau jadi penyanyi serius, wajib nulis lagu zaman sekarang ya. Udah susah kalau kamu hanya bergantung sama lagu orang terus. Susah, beneran. Oke, singers, thank you so much for watching. Sampai ketemu di tips selanjutnya. Dan selalu bebaskan suaramu. Bye.